pecinta channel Pangeran Kubang, alhamdulillah Pangeran Kubang hadir dalam vlog terbaru dan kembali kita menampilkan kekayaan Kabupaten Limau Kota, khususnya hasil kerajinan anak bangsa di sini ya, yaitu tenun songket khas Kecamatan Larisagung Halaban, Kabupaten Limau Kota. Di awal kemunculan Pangeran Kubang telah menampilkan tenun dan songket khas Nagari Kubang, tenun asli Ridwan ya. Sekarang kita akan menampilkan hasil tenun workshop sentra songket Halaban yang berada di jalan lintas Halaban dan Lintau ya. Tetapi mohon maaf sebelumnya karena saat kita datang ke sini saudara kita yang membuat kerajinan tenun songket Halaban sedang libur. Tetapi jangan khawatir, jangan bersedih hati karena kita akan perlihatkan kepada pecinta channel Pangeran Kubang beberapa hasil kerajinan dari tenun songket Halaban ini. Terlebih dahulu terima kasih spesial buat Ibu Nisma Nurmin yang telah merekomendasikan kepada Pangeran Kubang untuk menampilkan songket Halaban dalam vlog kali ini. Nah, penasaran bagaimana bentuk hasil kerajinan dari songket Halaban? Ikuti terus Pangeran Kubang. Ya, pecinta channel Pangeran Kubang, sekarang Pangeran Kubang sudah berada di depan kantor workshop sentra songket Halaban, Nagari Halaban, Kecamatan Larisagung Halaban, Kabupaten Limau Kota, Provinsi Sumatera Barat. Dan di sini suasananya sangat sejuk, sangat asri karena lingkungan di sini sangat dijaga oleh masyarakat di sekitar ya, terbukti alamnya sangat sejuk dan pemandangan sangat indah. Nah, kita akan lihat ke dalam seperti apa hasil kerajinan dari tenun songket khas Halaban ini. Ya, pecinta channel Pangeran Kubang, sekarang Pangeran Kubang sudah berada di dalam gedung yang khusus menyimpan hasil kerajinan tenun songket Halaban. Bagaimana bentuk dari hasil kerajinannya kita lihat terlebih dahulu alat tenunnya. Alat tenun khas Halaban, Nagari Halaban, Kecamatan Larisagung Halaban, Kabupaten Limau Kota, Provinsi Sumatera Barat. Jadi pecinta channel Pangeran Kubang, inilah alat tradisional kerajinan tenun khas Sumatera Barat ya. Mohon maaf karena di saat kita datang ke sini warga sekitar yang berprofesi sebagai perajin tenun sedang libur, tetapi tidak usah khawatir karena kita sudah melihat dari dekat bentuk dari alat tenun ini. Karena pada waktu meliput tenun Kubang kita sudah melihat kerajinan masyarakat di sana yang mengerjakan tenun itu seperti apa prosesnya. Ya, ada dua buah ya. Ini yang satu ini nampaknya masih baru karena belum dipasang ya. Kayaknya umum sekali ya bagi kita yang belum mengerti, nampaknya ini perlu ekstra belajar gitu ya. Karena struktur benang yang digunakan ini sangat halus. Tentu perlu kejelian kita dalam menjadikan hasil tenun yang sangat indah dipandang mata. Dan pecinta channel Pangeran Kubang nampaknya dimodifikasi antara tradisional dengan modern. Kenapa? Karena di sini juga disediakan alat tenun modern ya. Berarti ini sudah mengikuti perkembangan zaman, sudah diinovasikan, sudah dipadukan antara tenun tradisional dengan menjahit secara modern. Ya, pecinta channel Pangeran Kubang, kita akan mewawancarai saudara kita, tepatnya Ibu Rosma ini, menanyakan kepada beliau tentang bagaimana sejarah dari tenun Halaban ini. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa Bu? Yenti Nora. Ibu Yenti Nora. Perkenalkan saya Edward Ibu. Dari hari ini dikenal dengan Pangeran Kubang dari channel YouTube Pangeran Kubang Bu. Dan juga merupakan penyiar dari FM di Kubang 101,2. Mohon maaf Ibu sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Ini kita direkomendasikan oleh warga asli di sini Bu yang kebetulan sedang berada di rantau di Tangerang Selatan, Ibu Nisma Nurmin meminta kepada kita untuk meliput daerah Ibu supaya melepaskan kerinduan beliau Ibu karena beliau sedang kangen pulang kampung. Nah, tenun Halaban ini
tempat untuk menyimpan hasil tenun Ibu? Iya. Kebetulan kalau gedung ini diberikan oleh dari dana APBD, Iya. dibutuhkan untuk pengrajin tenun se-Nagari Harapan. Se-Nagari Harapan Ibu. Jadi hasil kerajinan tenun Harapan disimpan di sini Ibu ya? Sebagian ada. Sebagian di Pemungkur. Sebagian di Pemungkur, artinya dengan saudara kita yang bekerja sebagai petenun Ibu. Iya. Sudah berapa tahun gedung ini berdiri? Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Kalau berdiri sudah 5,5 tahun. Cuman baru dipakai sekitar 3 tahun. Oh, dipakai 3 tahun, berdirinya sudah 5 tahun. Lebih kurang Ibu ya. Nah, Ibu di sini sebagai pengelola atau sebagai apa ini di sini? Gedung ini diserahkan kepada Ikatan Tenun Harapan. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua Ikatan Tenun Harapan. Ibu sebagai ketuanya Ibu ya. Nah, berbicara tentang tenun harapan Ibu, apakah masyarakat yang berprofesi sebagai petenun di sini masyarakat yang sudah berumah tangga atau masih ada yang berusia muda, generasi muda gitu? Mungkin 80% sudah punya keluarga, sudah rumah tangga. Yang 20% ada yang dari pelajar, ada yang putus sekolah. Berarti alhamdulillah minat generasi muda di sini masih tinggi untuk mempelajari tenun Ibu ya. Alhamdulillah, karena ini merupakan aset bangsa yang kita lestarikan Ibu. Nah, berbicara tentang Songket Harapan Ibu, prestasi apa yang telah diraih Ibu? Kalau untuk Ikatan Tenun Harapan itu sudah menjuarai lomba desainer tenun naga se-Kabupaten Kota. Sudah juara 1. Itu salah satu dari pengumpul anggota Ikatan Tenun Harapan. Itu tingkat Kabupaten Kota. Tingkat Sumatera Barat menjadi finalis. Finalis ya, 5 besar. 5 besar. Nah, ini bisa dilihat kan piala, ada piala di sini? Di rumah pengumpul itu. Oh, di rumah pengumpul itu ya. Sudah pernah berkunjung pemerintah ke sini Bu? Sudah sering. Sudah sering ya. Di resmikan bupati. Di resmikan bupati. Bisa kita perlihatkan Ibu kepada pecinta channel Kubang hasil kerajinan di sini Ibu. Ya, pecinta channel Kubang dapat kita lihat hasil kerajinan tenun Harapan. Ini kain apa namanya ini Bu? Kain suji. Kain suji. Tenunan songket benang 2. Di kolaborasi dengan kerajinan tangan Sulaman Suji dan Sulaman Terawang. Ini baru. Ada kolaborasi 2 model. Nah, ini dipakai oleh Bundokan doang Ibu? Enggak. Kalau minggu sudah bisa dipakai untuk pesta. Untuk pesta. Ini apa namanya ini Ibu? Apa yang membedakan? Mungkin yang menjadi ciri khas tenun Harapan ini dari tenun lainnya seperti tenun Nagari Kubang atau tenun Semongkang, apa yang membedakan Ibu? Kalau tenunan Harapan itu yang membedakan apa? Karena pasti ada ciri khas tersendiri. Iya. Kan? Di sini kalau di Harapan kami memakai benang emas dan itu tenunan balapak penuh. Itu bedanya penuh dengan Kubang. Kalau Kubang kan dicatua. Dicatua Ibu ya. Ini kalau untuk satu kain ini Ibu butuh berapa lama nih dalam pengerjaannya Bu? 1 bulan. 1 bulan ya. Ibu ya. Kalau pengerjaan songket biasa itu tanpa ada model baru. Seperti ini. Oh, berarti ini yang spesial ini Ibu? Iya, itu model baru sekarang. Kalau seperti ini cuma 10 hari. 10 hari ya? 10 hari. Karena mudah motifnya. Balapak penuh. Bisa kita pakai Ibu? Bisa. Ya, pecinta channel Pangkalan Kubang, betapa indahnya hasil tenun dari Songket Harapan ini. Jadi bisa dilihat dari betapa gagahnya Pangkalan Kubang memakai ini gitu ya. Jadi Pangkalan Kubang berharap mari kita lestarikan aset ini dan kita kunjungi dan kita kenalkan kepada dunia. Karena kenapa? Karena kalau kita semakin banyak memperkenalkan kekayaan aset bangsa kita termasuk tenun Harapan, alhamdulillah tentu mungkin semakin melestarikan Ibu ya. Dan juga tidak harus kita terantau Ibu ya, terutama buat generasi muda yang gadis Ibu ya, yang bujang-bujang, karena di kampung pun kita bisa mempelajari tenun ini dan tentunya menghindarkan juga dari amal kepunahan ya. Motif lain ada Bu? Mungkin seperti dalam bentuk baju ada. Ini oh, ada baju.
Ini dalam bentuk baju pecinta channel Pangeran Kubang. Ini apa nama motifnya nih Bu? Bajunya? Motif itu kan waktu lomba. Oh, waktu lomba. Yang memenangkan itu yang mana itu Bu? Yang motif Yang mana? menangkan yang di rumahnya Betty, dia kan iya. bawa IEH semua. Iya. Jadi Ini masuk finalis. masuk finalis Ibu. Jadi kalau hari Sabtu ini memang libur Ibu ya. Iya. Hari Sabtu libur. Ini jam kerjanya saudara kita yang bertemu ini jam berapa Ibu? Sampai jam berapa? Dari jam 7 Dari jam 7 sampai jam 12. sampai jam 12. Istirahat, masuk jam 2, keluar jam 4. Oh gitu. Kalau di rumah enggak. Ini yang dalam lemari pajang ini, yang tadi ini juga hasil dari tenun halaman. Dikunci Bu? Enggak. Bisa kita lihat Ibu. Ya, pecinta channel Pangeran Kubang, ini beberapa hasil kerajinan dari tenun songket halaban ya, yang sangat indah. Ini bisa dipakai untuk ke pesta Ibu ya. Bisa dipakai untuk semua umur Ibu. Bisa Ibu ya. Ini berapa lama pengerjaan ini Bu? Tergantung tingkat kesulitan gitu, ya. Satu hari bisa bikin 2. Nah ini Ibu yang banyak memesan hasil tenun halaban ini saudara kita dari mana Ibu? Sebelum corona ya, ada yang ke Malaysia. Sampai ke luar negeri ya, Malaysia. Terus ibu kota besar. Bandung. Kalau pesta seluruh perantau Minang di kota-kota besar. Karena ikatan perantau Minang sangat sekali dan sangat tinggi persaudaraannya Ibu ya. Ini ada nggak sebelum corona ini lomba apa yang paling ikuti Ibu? Kan corona sudah sekitar 1 tahun. Lomba desain tenun tingkat kabupaten. Dapat juara. Itu yang finalis. Tapi itu pengalaman yang penting Ibu ya. Sampai 1 tahun corona nggak ada. Satu tahun ada tapi bertemu kan tetap dijalankan Ibu ya. Tapi kemarin juga sempat berhenti. Mudah-mudahan kita berharap semoga pandemi ini cepat berlalu gitu ya. Oke, kalau Ibu Rosma ini sebagai apa di sini Bu? Ibu Rosma ini dia kamera Ibu Rekan Juang. Ibu rekan Juang. Rekan Juang. Bamus beliau apa Bamus? Iya. Ya Ibu, kalau ada saudara kita yang tertarik nanti pecinta channel Pangeran Kubang yang ingin memiliki hasil tenun halaman ini, mungkin langsung bisa menghubungi Ibu di sini ya. Coba silakan Ibu sebutkan alamat tepatnya Ibu, alamat lengkap di sini. Ini gedung berlokasikan di Jorong Kapal Koto, Nagari Halaban. Tepatnya nama kecilnya Lurah Bojo. Lurah Bojo di Jalan Lintas Sumatera. Ini tidak menutup kemungkinan jika ada mahasiswa melakukan penelitian di sini boleh. Sering ya. UMP, Unan, sekarang dia IAIN juga. Sekarang lagi ada UMP. UMP karena mahasiswa ini kan seorang yang jeli yang itu bisa mengenalkan aset kita ini kepada dunia luar gitu ya. Oke, dengan Ibu siapa tadi Bu? Ibu Yati Nora, terima kasih dan juga buat Ibu Rosma ini yang telah meluangkan waktu buat Pangeran Kubang dan kameramen kita Adiarkan. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Ibu berdua. Dan terima kasih juga buat Ibu Nisma Nurmin, saudara kita yang berada di Tangerang Selatan yang telah merekomendasikan kepada Pangeran Kubang untuk meliput Nagari Halaban, Kecamatan Larisagu Halaban, Kabupaten Lima Kota, Provinsi Sumatera Barat. Semoga dengan kehadiran vlog ini bisa melepaskan kerinduan Ibu Nisma Nurmin dan saudara kita yang lain juga, khususnya yang berasal dari Larisagu Halaban akan kerinduan kepada kampung bisa sedikit mengobati rasa itu. Dan tetap ikuti channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan dibagikan sebanyak mungkin. Satu pesan kita, mari kita lestarikan aset kekayaan bangsa budaya dan kita. Salah satu diantaranya adalah tenun halaban, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto sama-sama.